Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan bahasan kita di video sebelumnya soal bagaimana yang kedua ini kita akan membahas supaya aturan tidak mengekang anak. Jadi di video pertama kita sudah bahas tidak mungkin orang tua tidak mengatur anak, itu tidak mungkin. Meskipun misalnya seseorang berkata, saya nggak mau ngatur-ngatur anak saya nggak mau anak saya terkekang, saya nggak mau ngasih aturan-aturan, tapi tiap hari mengucapkan kalimat-kalimat semacam ini, ayo mandi, ayo makan, ayo tidur, ayo sholat. Pada dasarnya itu sebetulnya ngasih aturan, cuman nggak sadar bahwa itu aturan, ya. Bedanya adalah ketika kita mengatakan kita harus memberikan aturan, ya kita melegalkan aturan itu, sedangkan mungkin itu bahasa lainnya ilegal gitu ya. Aturan-aturan yang cenderung spontan, tanpa diskusi, tanpa pembicaraan, tanpa sosialisasi. Jadi tidak mungkin orang tua tidak mengatur anak, itu tidak mungkin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya aturan tidak mengekang anak? Saya bacakan dulu ya, curhat orang tua ya. Saya bacakan dari Instagram saya ya. Ya Allah, Abah, saat ini saya benar-benar depresi berat. Saya tidak mau mengekang anak, tidak mau batinnya menderita. Terus katanya anak harus bahagia. Jadi sekarang saya keteteran karena anak-anak saya kurang fokus belajar, main terus. Belajar bersama ribut, belajar sendiri cemberut. Apa yang bisa saya lakukan dengan keadaan ini? Saya betul-betul butuh pertolongan dan pencerahan. Terima kasih. Nah, ini contoh sederhana informasi yang diterima tentang pengasuhan atau parenting yang sepotong-sepotong akhirnya membuat dilematis, membuat kebingungan. Ya, kita tahu makin banyak ilmu harusnya kita makin percaya diri jadi orang tua. Tapi sebagian orang justru ketika makin banyak membaca, mendengar, kok malah makin pusing. Seperti yang diterima ibu ini. Dia tidak ingin mengekang anak, tetapi kenyataannya anak-anaknya malah tambah liar. Ini terjadi akibat belajar sepotong-sepotong, comot sana, comot sini, dan seterusnya. Makanya saya kenapa bikin pelatihan sampai 2 hari, supaya bisa lengkap belajar hal-hal mendasar bagaimana sih menjalin hubungan berkualitas dengan anak. Soal disiplin aja kan bisa dibahas dari pagi sampai hampir maghrib loh di kelas saya di program disiplin anak. Sedangkan sebelumnya yang PSPA bisa 2 hari penuh. Ya itu pun tidak dijamin langsung full of skill kita jadi orang tua, tapi setidaknya kita punya dasar-dasar yang informasi yang agak lengkap dibandingkan yang sepotong-sepotong comot sana comot sini. Jadi dia tidak ingin mengekang anak, dia tidak ingin membuat anak batinnya tersiksa atau menderita. Dia ingin anaknya bahagia. Tapi sekarang akhirnya saya keteteran. Nah, seolah-olah aturan itu pasti membuat anak terkekang, seolah-olah aturan itu pasti membuat anak tidak bahagia, seolah-olah memberikan aturan pada anak itu bisa membuat anak tidak bahagia. Benarkah keteraturan bisa membuat seseorang menderita? Ya, ingat ya, keteraturan di video pertama kita sudah bahas, keteraturan itu membutuhkan aturan. Nah, ini yang kita bahas. Apakah aturan-aturan di keluarga bisa membuat anak terkekang? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Jika cara menetapkan aturan, mengeksekusi aturan juga tidak tepat. Bagaimana sih caranya supaya aturan-aturan tidak mengekang anak? Yang pertama, aturan itu seringkali bisa mengekang anak, dapat mengekang anak karena membuat aturannya cenderung tidak direncanakan. Membuat aturan yang tidak direncanakan itu akhirnya membuat tindakan-tindakan spontan. Apalagi misalnya kalau anak lagi membuat kita jengkel ya. Lalu kita tiba-tiba ketika anak kita ngeselin kita, bikin emosi kita, bikin jengkel kita, lalu kita membuat sebuah kebijakan kan gitu. Kebijakan itu seringkali tidak dipikirkan kalau spontan seketika gitu. Contoh anak-anak misalnya nih diajak sama kita ke supermarket, lalu dia pengen beli mainan, padahal minggu kemarin udah beli mainan gitu ya. Ini contoh anak-anak yang masih SD misalnya kan gitu. Lalu kita bilang nggak usah beli mainan, ya.
Apa yang terjadi dengan anak? Apakah sebagian besar anak akan mengatakan, siap bu, aku mengerti penjelasan ibu? Nggak mungkin ya. Dia akan terus melancarkan apa yang saya sebut dengan hukum kekekalan ikhtiar. Semakin orang tua diganggu, semakin mendekati ya. Jadi dia terus berkata dalam hatinya, lanjutkan ikhtiarmu nak, gitu kan? Seperti itu. Maka dia akhirnya merengek, ibu, aku pengen beli mainan. Lalu karena diabaikan, mungkin dia menangis, ibu, aku pengen beli mainan, aku pengen beli mainan, misalnya dan seterusnya. Ya, lalu ibu ini mungkin akan berkata, jangan kayak gitu, bikin malu. Nggak usah beli mainan, diam. Kan udah kemarin, jangan berlebihan, nggak usah lebay, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba anak itu teriak-teriak, guling-guling. Apa yang terjadi kemudian ketika ngosok-ngosok teriak-teriak? Mungkin sebagian orang tua akan malu dan berkata, kalau kamu nggak berhenti juga, awas ya, nanti nggak akan diajak lagi ke supermarket. Ibu kasih ke orang gila, ya, ibu lapor polisi biar ditembak dan semacam itu. Ya, pertanyaannya apakah perkataan-perkataan itu yang tidak sadar sebetulnya adalah semacam kebijakan orang tua kan, bisa dilaksanakan? Mungkinkah kita tidak akan mengajak anak ke supermarket selamanya? Kan tadi ada kan orang tua yang mengatakan, ya pernah dengar nggak ya orang tua yang mengatakan, ya pernah dengar orang mengatakan awas lagi nggak diajak nanti? Ada pernah dengar nggak? Nah itu mungkin nggak masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kenapa dia mengucapkan hal itu? Karena spontan, karena tidak direncanakan. Jadi jangan pernah sekali-kali buat aturan tanpa rencana. Ya, jadi kalau mau buat aturan harus dalam keadaan tenang. Harus difikirkan dulu ya. Sebab seringkali membuat aturan tanpa perencanaan itu berakibat kadang-kadang kita akhirnya mengucapkan sesuatu yang tidak kita maksudkan gitu ya. Dan itu berbahaya gitu. Mengambil keputusan membuat sebuah peraturan pada anak-anak kita yang cenderung spontan, tanpa direncanakan, tanpa difikirkan lebih dahulu, umumnya cenderung emosional. Dan kita tahu pada saat kita emosi, rasionalitas kita cenderung tersingkirkan, digantikan oleh emosi kita. Pada saat emosi kita marah, ya, pada saat kita tertekan, marah luar biasa, kita cenderung melakukan keputusan yang tidak kita pikirkan dampaknya, seperti contoh yang sebelumnya saya sebutkan, kamu nggak akan lagi diajak ke supermarket. Atau pada saat kita dalam perasaan gembira, senang, ya seringkali orang mengobral janji kegembiraan pada orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi hindari yang tanpa perencanaan ini. Baru pada saat kita sudah tenang, sudah reda, baru kita ambil keputusan atau buat peraturan yang ingin kita buat tadi. Soal perencanaan ini terdengar sepele teman-teman, tetapi sebetulnya berdampak dahsyat buat kehidupan masa depan anak-anak kita. Akibat anak-anak tidak dibiasakan melakukan perencanaan, hidup mereka terlalu santai. Bahasa anak sekarang terlalu santuy. Ya. Orang yang punya perencanaan itu tahu ada tujuan, ada target, dan ada batas waktu. Tentu tidak semua hal hidup kita harus pakai target-target. Bisa stres semuanya kalau pakai target ya. Tetapi kalau terlalu santai juga berbahaya hidup kita. Akibat terlalu santai, anak-anak itu ketika suatu hari dikasih batas, dia seperti merasa tertekan, ya, karena tidak terbiasa begitu. Saya kasih dua contoh ya. Contoh pertama soal kebiasaan jajan misalnya, ya. Banyak di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita tidak punya kejelasan jajan itu bolehnya atau makanan tambahan itu bolehnya berapa banyak sih? Karena nggak ada perencanaan, nggak ada batas yang jelas, maka anak bisa sehari bisa 5 kali, bisa 3 kali, pagi beli, siang beli jajan, sore beli jajan. Apa yang terjadi kalau anak-anak kita terlalu sering jajan? Suatu hari orang tua akan merasa terbebani dan lalu mengatakan ketika anaknya minta uang lagi,
Akhirnya pernah dengar seseorang berkata kepada anaknya, kamu tuh kerjanya jajan lagi, hah? Kapan sih nggak minta uang? Kapan sih nggak minta jajan gitu? Karena kan nggak ada kejelasan. Maka daripada jajan, di dalam buku saya nih, dalam buku ini saya menyarankan kepada banyak orang diganti dengan yang namanya snack time ya. Makanan tambahannya disediakan oleh orang tua, bisa sehari 2 kali gitu, dan seminggu sekali, sebulan sekali anak-anak boleh memilih snack time sendiri yang tidak dibuat oleh yang tidak dibuat oleh orang tua, misalnya pergi ke warung, ke supermarket dan seterusnya. Ya, kita kan tidak melarang anak kita dapat makanan tambahan ya, tapi kita ngasih batas yang jelas. Apa yang terjadi kalau anak-anak kita jajan sehari 3 kali? Bukan masalah besar uangnya ya. Mungkin sehari cuma habis 10.000, 2.000 pagi hari, 3.000 siang hari, 3.000 sore hari. Tetapi frekuensinya ini, pembiasaannya ini yang berbahaya. Ya, sehari 3 kali jajan, sebulan kira-kira 90 kali jajan, berarti setahun kira-kira ya berapa? 1000-an kali jajan. Ya. Kalau anak kita bertahun-tahun selama 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA terbiasa jajan, padahal mereka belum punya penghasilan sendiri. Apa yang terjadi ketika suatu hari mereka punya penghasilan? Ketika suatu hari mereka memegang uang, bisa nggak mereka menahan uangnya lama-lama? Tidak. Ya, kebiasaan dorongan konsumsi lebih besar akan muncul dalam pikiran mereka untuk shopping, belanja dan belanja. Begitu ya, tidak bisa mengendalikan diri akhirnya, ya gaya hidup lah akhirnya ya. Sementara kita sering dengar teman kita yang kesulitan ya, susah bayar hutang, belum punya rumah, masih ngontrak misalnya, tapi anaknya ke warung tiap hari ya, bapak ibunya beli bakso, belum beli penci anti lengket gitu ya, semacam itu. Sementara anak-anak saya sendiri nggak ada tuh yang jajan tiap hari, nggak ada. Kenapa? Karena mereka dikasih batas yang jelas. Nih, uang kamu 200.000 sebulan untuk anak yang tertentu. Yang SMA beda lagi. Kamu yang mengelola sendiri. Habis belum waktunya, kamu ya bertanggung jawab dengan keputusan kamu menghabiskan uang. Dia tidak akan dapat apa-apa. Akibatnya uang saku anak-anak saya awet terus di ATM karena sudah dikasih satu-satu. Sudah dikasih batas, sudah direncanakan nih sebulan makanan tambahan. Atau ketika beli buku misalnya ya, budgetnya adalah 100.000. Di luar 100.000 kamu pakai uang kamu sendiri gitu ya. Sebulan sekali kita beli buku, semacam itu ya. Atau ketika ada snack tambahan, ternyata dia pengen snack tambahannya berbeda, ya pakai uang kamu gitu. Tapi karena dia sering merasakan uangnya habis belum waktunya, lama kelamaan dia belajar untuk menahan diri ya. Karena di rumah kami belanja nggak boleh tiap hari ya, apalagi anak-anak yang di bawahnya nggak boleh ya. Kalau mau tambahan pun seminggu sekali yang mereka milih sendiri, di rumah disediain tiap hari oleh orang tuanya. Itu contoh pertama soal misalnya jajan. Contoh kedua soal batas pengasuhan. Maksudnya begini, ada nggak di sekitar kita usia udah 30 tahun masih merepotkan hidup orang tuanya, seolah-olah tugas orang tua ngurus anak-anak itu sampai mati ya. Udah punya anak istri masih minta uang sama orang tua, nggak dikasih ngamuk, marah dan seterusnya. Karena dari awal orang tua tidak memberikan batas yang jelas. Misalnya di rumah saya ya, anak-anak saya yang laki-laki saya ucapkan semacam ini, Abah ngurus kamu itu nggak selamanya, ada batas. Tugas orang tua mendidik anak hakikatnya adalah mempersiapkan anak-anak Abah berpisah dengan orang tuanya. Jadi kalau kamu masih terus sama orang tua, berarti gagal Abah mendidik anak ya. Anak laki-laki karena itu ada batasannya, dan ini dibolehkan ya, sudah dilebihkan bahkan menurut aturan agama dan undang-undang. Saya bilang kan anak saya 25 tahun itu batas Abah ngurus kamu ya. Jadi kamu mau lulus atau tidak lulus kuliah itu urusan kamu, tapi 25 tahun kamu angkat kaki dari rumah ini dan kamu tidak boleh dibiayai lagi, kan gitu ya. Ada sebagian orang tua berkata, saya nggak mau begitu hitung-hitungan sama anak, saya mau memberikan cinta tanpa syarat. Padahal sebetulnya ketegasan batasan adalah bentuk cinta begitu ya.
Kalau Bapak Ibu punya pendapat ngasih tindakan tadi sebagai bentuk cinta dengan syarat, ya silahkan saja. Tapi nanti jangan ngomel-ngomel ketika anak-anak setelah umur puluhan tahun masih nyusahin orang tua. Ya, saya bilang ke anak-anak saya, kamu pergi. Dan kamu harus berpikir, Abah dulu juga bertahan hidup kok tanpa biaya orang tua. Begitu dan seterusnya. Kalau anak perempuan beda lagi, orang perempuan sampai nikah kalau menurut ajaran agama saya ya. Tetapi kalaupun misalnya 30 tahun belum nikah, hanya kebutuhan hidupnya yang kita penuhi, bukan gaya hidupnya. Jika dia ingin memuaskan gaya hidupnya, ya pakai uang dia, bukan pakai uang kita. Gitu. Itu contoh sederhana. Kalau anak kita misalnya 27 tahun, minta mobil, minta HP mahal, padahal dia belum punya penghasilan, kita bilang, ya itu bukan kewajiban orang tua untuk memenuhi gaya hidup kamu. Kalau kamu butuh gadget, ya sesuai dengan budgetnya ayah ibu, bukan sesuai dengan keinginan kamu. Ini uang ayah ibu, terserah ayah ibu dong, kan gitu loh. Justru itulah bentuk cinta, bentuk kasih sayang pada anak-anak, biar anak kita tidak sewenang-wenang. Akibat anak-anak itu, jadi gini, apa hubungannya tanpa perencanaan dengan pengekangan? Ketika tanpa perencanaan, hidup anak kita terlalu santai, terlalu santuy, karena dia tahu misalnya dia selamanya akan diurus oleh orang tua gitu. Ya, akibat terlalu santuy, seperti contoh jajan tadi, ya, nggak punya batas yang jelas. Ketika orang tua kesel, orang tua akan mengatakan, kamu tuh jajan terus tiap hari, udah jangan jajan. Nah, terkesannya akhirnya orang tua jadi marah karena tidak ada kejelasan. Suatu orang tua akan jengkel dan akhirnya melarang anaknya jajan. Bayangkan, selama ini boleh jajan, tiba-tiba dilarang. Apa yang terjadi? Mungkin akibatnya anak tidak terbiasa dan merasa, kok aku nggak boleh jajan sih sekarang gitu. Padahal bukan nggak boleh, kan ngasih batas. Atau contoh yang kedua tadi soal anak nggak punya batasan, sampai kapan dibiayai oleh orang tua? Sampai kapan orang tua ngurus anak? Sehingga dia di sekitar kita banyak anak itu nggak kuliah, ya, nggak kerja, numpang hidup di rumah orang tua sampai mati, sampai tua. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada anak-anak kita, ya. Jadi jangan remehkan soal perencanaan ini.